Hari ini jadwal saya inspeksi mendadak ya. Betul Pak Presdir Snow. Tidak ada yang tahu informasi saya akan datang kan? Oh tentu saja tidak Pak. Ayo kita kunjungi perusahaan cabang dan kinerja terbaik. Baik Pak, mari ikut saya. Bagus pada rajin-rajin ya. Maju? Akan kalah lagi? Hei, kamu di sana. Hah? Saya, Pak. Kamu tahu kan ini jam kerja? Iya, Pak. Lantas kenapa kamu marah mabar? Hah? Itu... Kamu lihat sendiri, karyawan yang lain pada produktif di meja masing-masing. Kamu malah santai-santai. Kamu nggak tahu saya siapa? Enggak, Pak. Hah, pantas saja. Sekarang saya mau tanya, berapa gaji kamu sebulan? Sebut saja. Sekitar 3 juta sebulan, Pak. Nih 9 juta, gaji kamu selama 3 bulan. Cepat ambil dan segera pergi dari sini. Saya tidak mau melihatmu lagi. Hah? Baik, Pak. Dasar, sekedar bilang maaf atau terima kasih aja enggak. Gak ada etika kerjanya. Ada yang tahu pemuda pemasar berasal dari divisi mana? Astaga Snow, dia tuh ojol yang nganterin pesanan es aku. Apa? Lumayan, rezeki nomplok. Guys, hari ini kita mau cobain oleh-oleh nyam-nyam impor dari Turki. Tim cewek jangan lupa pencet tombol like. Hah, tim cowok udah pasti menang. Yang suka coklat jangan lupa pencet tombol subscribe. Ya udah langsung aja kita mulai, let's go. Pertama Celo mau buka yang rasa selai kacang nih guys. Ayo kita tuang. Jangan lupa cocol biskuitnya ke selai kayak gini ya guys. Biskuitnya empuk dan rasa selai kacangnya enak guys. Lanjut, dia mau buka yang rasa stroberi. Wah, selai stroberinya wangi banget. Warnanya pink pucat gitu sih. Ayo kita coba, markinya. Cocol selainya yang banyak guys. Rasa susu stroberi, yummy. Aku mau buka yang rasa coklat hazelnut nih guys. Menurut aku coklat dan kacang hazelnut itu adalah kombinasi yang gak pernah salah sih guys. Alias pasti enak banget. Ini selainya encer gak sepadat yang dua tadi. Sumpah mantep guys. Terakhir aku mau cobain yang rasa kacang pistachio. Jujur aku nggak terlalu suka manis, makanya aku pilih rasa ini. Ambil stick biskuitnya terus langsung cocol aja ke dalam selainya. Warnanya mirip sama selai matcha ya, tapi bukan guys, ini kacang pistachio. Markinya. Dan ternyata rasanya manis banget guys. Kalian Pilih. Yang mana? Komen. Celo sini bentar. Baru juga kalian ngerjain PL. Celo anak yang baik kan? Ayo bantu mama buat nambah pahala di surga. Di luar panas loh, mendingan kamu pura-pura tidur aja. Celo? Iya ma. Yes, Raya menang. Apa ma? Tolong beliin mama telur ayam kampung setengah kilo di warung ya. Duitnya? Nih. Telur ayam kampung setengah matang. Setengah kilo Celo. Ya udah Celo catat di tangan biar nggak lupa. Bang, beli dong. Beli dong. Mau beli apa, Neng? Beli telur ayam kampung setengah kilo. Nih ya. Ini bang duitnya. Waduh, Neng. Duitnya gede amat. Gak ada yang kecilan. Abang gak ada kembalian. Emang harga telurnya berapa bang? 15.000, Neng. Kalau yang ini berapaan bang? Yang itu 10.000. Yang ini? Itu 5.000 dua. Oke, nambah satu lagi. Kalau permen yang ini bang? Yang itu import, Neng. Agak mahal. 20.000. Oke bang, bungkus. Asyap. Kok jadi gini? Ima. Wah, makasih ya Celo, kamu emang paling bisa diandalkan. Dah ya ma. Tunggu bentar, kembaliannya mana? Hah? Tadi abangnya bilang gak ada kembalian, makanya Celo jajanin aja biar pas. Apa? Yes, gue yang menang. Hah? Bangun rumah Ais atau rumah Cia? Dengar-dengar atap rumah Cia ambruk ya. Iya kok, soalnya udah tua kata Cia. Kalau gitu, Celo bangun rumah Cia aja deh. Yang bagus ya lo supaya Ais gak bisa ngerendahin Cia lagi. Tapi kenapa ini masih loading ya kok? Itu cuma karena yang nonton belum ada yang bisa pencet tombol yang seharusnya bisa sama doang kok. Hah? Rumah Cia terbuat dari kardus atau batu bata? Ya batu bata lah, biar kuat dan kokoh. Pagi, Celo. Kamu kelihatan senang banget Cia. Soalnya tiba-tiba rumah Cia jadi bagus banget, Celo. Siapa takut? Gimana nih rumah Cia kan bagus itu? Kamu tenang aja Cia. Rumah Cia pakai lift atau pakai tangga? Ya pakai lift dong. Oh, jadi kamu tuh yang ngatur rumah aku, Celo. Ciro itu si Ais ngajakin anak-anak sekelas buat ke rumah Cia dong. Apa-apaan sih Cia itu? Rumah Cia udah kolam renang atau taman bunga? Kalau bisa dua-duanya kenapa harus pilih salah satu kan? Penyala adekku. Selamat datang di rumah Cia. Rumah kamu mewah banget Cia. Iya loh, kayak istana gak sih? Jaga ya mulut kamu Ais. Perabotan Cia terbuat dari emas atau dari batu? Dari emas lah. Silakan masuk semuanya. Ya ampun, slow banget. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio menceritakan pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alami pas gue lagi mau belajar berenang buat ambil nilai praktek olahraga.
Jadi kita berangkatlah bertiga ke Villa Snow yang ada di kawasan Bogor Atas. Jujur gue juga udah lama banget gak kesana. Villa itu diurus sama sebuah keluarga yang dipercaya sama nyokap gue. Sebut saja Mang Karyo dan Binem. Oh, Pas awal nyampe gue ngeliat, wih kolam renangnya luas juga. Walaupun dingin karena seru nyemplung lah, kolam itu dibagi 2 bagian gitu. Ada yang gak terlalu dalam, palingan cuma 1,5 meter doang. Tapi kalau jalan sampai ujung, kedalaman dasarnya bisa mencapai 3 meter. oh, ngerti. Ya udah, gue sama Snow ngajarin Vian teknik nafas sama basic berenang. Gak lama sih Vian langsung coba praktekin. Tapi karena gue lagi gak enak badan, gue coba naik duluan buat bilas. Masuk angin lu. Sisa gue sama si Aska dong, tapi menjelang maghrib si Aska malah kebelet bokep, ditinggal gue sendirian. Kelar mandi gue samperin kan mereka. Tapi si Vian malah meronta-ronta minta tolong di dalam kolam. Karena gue takut dia tenggelam, mau gak mau gue jembur lagi. Gue kaget denger Snow teriak-teriak, langsung ngebut gue ke arah kolam. Tapi gue ngeliat si Vian tergeletak sambil batuk-batuk. Gue ngamuk banget ke Vian gara-gara dia kegayaan. Berenang gak bisa pakai cara mandi kolam 3 meter. Sumpah gue tuh lagi kolam cetak, tapi kaki gue tuh kayak ada yang narik, dua-duanya kecilnya cepet banget. Demi Posisinya tuh udah mulai gelap. Tapi gue ngeliat di kolam ada kayak rambut hitam mengambang. Terus pelan-pelan kepalanya naik ke permukaan. Mukanya pucat sambil senyum gitu ke arah gue. merinding woi. Gantian Aska yang teriak sampai Mang Karyo dan Binem datang. Mereka bantuin gue bangun dan suruh kita botas ke dalam. Gue ceritain tuh kejadian barusan ke mereka. Terus Mereka bilang 2 tahun yang lalu anak perempuan mereka yang pernah mandi malam meninggoy. Tenggelam di kolam itu. Dan ciri-cirinya pasti sama kayak yang gue lihat. Tadi si Koko berantem tau mas sama Axel di kelas. Terus dia dapat surat panggilan disuruh ke sekolah sama Bu Gula besok. Astaga, lihat. Orang dia yang mulai. Siapa yang duluan tuh gak penting, mama gak suka kamu baku hantam. Tapi mah, Belum lagi besok mama harus repot ke sekolah. Malu Elliot, malu. Kamu itu bisa gak sih sehari aja gak bikin mama sakit kepala? Papa pulang. Snow, kamu lihat tuh anak kamu, tiap hari berantem mulu. Emosi banget jadi orang, heran beneran siapa dah? Pakai nanya segala. Kamu bilang apa barusan? Bukan apa-apa kok Juliet. Lihat, kamu itu di sekolah bukan belajar yang bener malah berantem. Udah merasa paling hebat ya kamu, udah merasa paling jagoan. Oke, fine. Kalau kamu masih tetap bersikeras begini ya, lihat papa terpaksa mendidik kamu pakai cara lain. Juliet, Cello, mendingan kamu segera pergi dari sini. Ih, kalau gak ikut-ikutan. Kunci pintunya Juliet, supaya dia nggak bisa kabur. Iya, Snow. maaf pak. Jadi gimana tadi kau menang nggak? Oh enggak pak, si Aksa kuat banget. Payah kamu. Nih, main kajang kasih ampun ya. Wah, makasih pak. Habis ini kamu pura-pura teriak ya. Jangan berantem lagi, awas sama sampai kamu lagi, bapak habisin kamu. Ampun pak, ampun. Mari kita bahas kasus kematian di dunia blind box. Siapa yang menjadi korban kali ini? Labubu. Dan siapa yang pertama kali menemukan jasad dari Labubu? Cry baby. Ya ampun, gemoy banget sih. Ini please lah, ada aja gebrakannya bangkrut. Aing lama-lama. Ya penasaran siapa pelaku sebenarnya, jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Abstrak dah. Ini nggak salah nih. Mukanya aja kagak bisa dikondisikan, woy. Kemudian siapa yang terakhir kali terlihat bersama dengan Labubu? Hirono. Menurut Aing, Hirono ini ganteng sangat. Setelah proses penyelidikan, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? School Panda. Alamak cantiknya. BM. School Panda tidak terima. Ia memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Baby Tree. Baby Tree mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lain tersebut? Haji Bubu. Waduh, ini mah sudah sama Hirono, sama-sama ganteng, guys. Saat kasus ini menemui jalan buntu, tiba-tiba muncullah saksi kunci penting. Siapakah saksi kuncinya? Dimo. Apaan tuh? Baru ya? Cakep banget. Proses persidangan akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapa yang dipenjara? Abstrak dah. Lah, dia kan kepala detektifnya. Bagaimana? Oke, yang kita tunggu-tunggu nih, guys. Siapakah pembunuh aslinya? Hah? Loh, kok tanah liatnya mana? Ya di dalam kantong sana lah. Gak ada lihat. Nih kalau kamu nggak percaya cek aja sendiri. Hah, mateng. Mana udah malam begini pula, pasar mana masih buka? Kalian pernah dengar pasar gaib di Gunung Lawu gak? Enggak. Gunung Lawu yang sering dijadikan objek pendakian ini ternyata menyimpan banyak sekali kisah mistis. Salah satu yang terkenal adalah pasar hantu. Hah, serius? Di mananya, bro? Di sebelah timur lereng Gunung Lawu, tepatnya di pos kelima pendakian melalui Candi Ceptok, terdapat sebuah sabana yang disebut-sebut masyarakat sekitar dengan nama Pasar Dieng. Hah, yang benar Axel. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat secara langsung, di mana banyak makhluk tak kasat mata bertransaksi layaknya di pasar biasa. Waduh. Ada sebuah peraturan di pasar hantu ini yang sebaiknya tidak kamu langgar. Apabila kamu mendengar seseorang menawarkan kamu untuk membeli sesuatu, apapun itu, kamu harus melempar benda berharga yang kamu bawa ke arah sumber suara tersebut, lalu memungut batu dari tanah di tempat kamu berdiri, sebagai tanda bahwa kamu telah melakukan transaksi jual beli. Tunggu, gimana kalau kita nggak tahu dan nggak ngakuin sesuai dengan peraturan yang berlaku? Kalian akan mengalami kesialan selama kalian masih berada di kawasan Gunung Lawu. Beberapa pendaki dikabarkan tersesat, seolah-olah mereka hanya berputar-putar kembali ke area yang sama. Bahkan kemungkinan terburuknya, Apa tuh?
jiwa kalian akan dibawa ke dimensi lain untuk ditahan sebagai jaminan. Lalu perlahan, tubuh kalian pun akan ikut menghilang tanpa jejak. Kamu kenapa, Cia? Cia kesel banget, pokoknya Cia gak mau maafin abang pedagang obat kemarin. Hah? Kok bisa? Jadi dia bilang dia jual obat nyamuk, tapi pas Cia beli terus kasih ke nyamuknya bukan sembuh malah koit. Kenapa sih anak sekecil itu aja harus bohong? Pukul tidak ya. Tapi pedagang tuh emang pada aneh-aneh gak sih? Sumpah nggak habis pikir sama abang roti yang udah bangun tadi pagi. और मेरे नबी ने फरमाया Oh, namanya roti tawar जब bukan आदमी tawar सोए emang agak lain तो अपना abangnya. दायां हाथ सर juga के नीचे pedagang kurang रखकर kerjaan सोए loh. और फिर ये दुआ Jualan apa करे namanya dia? अल्लाहुम्मा Nasi goreng masih udah matang, masih digoreng lagi. Ngapain? अगर Bawa वो waktu sama किसी tenaga रात doang खोत kan? हो गया Capek, तो उसके Celo, लिए जन्नत में Eits, घर jangan बना gampang दिया nyerah gitu जाएगा dulu dong. और Kita मेरे harus नबी ने belajar dari फरमाया Abang Bubur. खुदा उसका चेहरा Boleh रोशन haji. करे जो Walaupun मेरी nasi udah हदीस jadi खुद bubur, सुने tetap aja और dijual आगे biar लोगों cuan. तक पहुंचाए और ngerasa हाँ nggak sih pedagang ये ikan tuh वीडियो suka आगे gitu? शेयर करने से शैतान gimana? आपको Ikannya kan जरूर jelas-jelas रोकेगा pada mati, tapi जज़ाकल्लाह masih seger-seger gimana sih? Pedagang sayur juga pelupa parah deh, heran. Iya gitu. Tiap hari dia keliling cuma teriak sayur, sayur. Padahal mah di gerobaknya dia bawa tahu, tempe, cabai. Dia nggak inget apa ya? Tunggu. Kok makin kesini makin kesana? Tapi nggak ada yang ngalahin abang tukang cetak foto sih. Maksud lo? Masa gue udah tinggal kalimat berapa dia jawab 5.000. Lo tahu pedagang jajanan di depan sekolah? Kenal semua gue. Mau beli apa lu? Kotak-kotak buat isi kepala lo yang kosong. Ampun, Axel, ampun.